Semakin lama suara itu semakin kencang. Suara kaki itu terus menerus pemuda ini melihat kami. sesosok hitam besar. Di tengah Yang perjalanan melambaikan saya tangan mulai dan dia. merasakan kejanggalan. Pendaki ini lalu bertanya kepadaku, Sesosok wanita kecil itu selalu mengikuti kami. Kemudian Lana terkulai lemah dan jatuh ke tanah. Dengan sigap aku menopang tubuhnya. Lana, bangun Lan. Ini aku Bara. Aku terus menggoyang-goyangkan tubuh Lana. Akhirnya Lana pun membuka mata. Sedangkan Lani masih saja berada di atas pohon dan terus menatap sinis terhadapku. Putra yang sedari tadi kebingungan tiba-tiba berbicara dengan lantang. Hei iblis, aku tak takut padamu, lepaskan teman-temanku. Suara putra membuat keadaan semakin tegang saja. Lani yang dirasukin makhluk halus pun bereaksi dan melompat dari atas pohon. Kau berani menantangku, bocah ingusan? Lani berjalan setengah merangkak dan terus mendekat ke arah putra. Dengan cepat Lani menerkam putra dan mencakar-cakar tubuh putra yang tak berdaya. Bangkit dan lawan aku. Suara Lani dengan terus mencabik tubuh putra dan kembali tertawa. Aku bingung harus berbuat apa. Aku hanya bisa berdoa pada Yang Maha Kuasa dan memohon perlindungan. Kubacakan terus ayat kursi yang aku hafal dan diikuti oleh semua teman-temanku. Lani langsung bereaksi dan menggelepar-gelepar di tanah. Panas, hentikan itu, hentikan. Lani berteriak kepanasan dan terus berguling. Aku melihat makhluk di sekelilingku tiba-tiba menjerit dan perlahan menghilang satu persatu. Keadaan pun menjadi sedikit membaik. Lani terdiam dan mengeluhkan kakinya sakit. Ada apa denganku? Mengapa kakiku sangat sakit? Apa yang sebenarnya terjadi? Lani pun menjadi kebingungan dengan apa yang telah menimpanya. Sebaiknya semuanya berdoa minta pada Allah untuk keselamatan kita. Akhirnya kami duduk melingkar dan berdoa pada Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami. Ini semua salahku, maafkan kesalahanku ya Allah. Terimalah permintaan maafku ini. Terus saja aku berdoa di dalam hati, memohon ampun atas apa yang telah aku perbuat. Air mata tak terasa mengalir dengan sendirinya. Iya, kami semua menangis kala itu dan merasa sangat menyesal. Kemudian kami semua berdiri dan memutuskan melanjutkan perjalanan kembali. Langit tak berubah dari pagi hingga sekarang. Yang kurasa hanya gelap, dan gelap. Tapi itu tak mengurungkan niat kami untuk tetap berjalan. Entah berapa lama kami berjalan, sampailah kami di sebuah pohon besar. Pohon ini sangatlah rindang dan lebat, hingga air hujan pun tak bisa menembusnya. Aku putuskan untuk bermalam di tempat ini, karena sangat lelah rasanya. Dan sungguh aku mulai tak sanggup lagi untuk berjalan. Kita istirahat di sini dulu ya. Aku sudah lelah. Aku duduk dan bersandar di bawah pohon besar itu. Kulihat Andi dan Jaya mencari kayu-kayu di sekitar pohon ini. Mereka segera membuat perapian kecil untuk penghangatan. Gue tidur sebentar ya. Iya Bar. Lu tidur dulu aja, biar gue sama Jaya yang berjaga. Suara Andi membuatku tenang karena aku merasa terjaga malam ini. Lana pun menghampiriku dan menyandarkan kepalanya di pundak sebelah kananku. Bara,
Aku kedinginan. Bolehkah aku memelukmu? Ungkap Lana terhadapku. Aku hanya diam tak menjawab. Mataku terasa berat dan tubuhku kedinginan. Yang kurasakan, tangan Lana memelukku dengan erat. Tangannya merangsak masuk dari dalam jaket dan baju yang aku gunakan. Lana meletakkan tangannya di dadaku. Dingin sekali tanganmu, Lana. Gumamku dalam hati. Namun kutahan karena aku tak mau Lana tambah kedinginan. Kurasakan tangan Lana mulai beradaptasi dengan suhu tubuhku. Iya, sentuhannya menjadi lembut, hangat dan nyaman. Tanpa terasa, aku mulai memejamkan mata dan terlelap. Bara, kamu memang luar biasa. Aku tak tahu jika pendakian ini tanpamu. Terus saja aku menatap Bara yang tengah tertidur. Aku merasakan lelah di wajah Bara. Bara, tetaplah seperti ini ya. Bawa aku keluar dari hutan ini. Aku percaya padamu. Gumamku terus seakan tak habis mengagumi Bara. Bara memang orang yang cuek, urakan. Namun Bara sangat peduli terhadap teman-temannya. Ini terbukti bahwa Bara sangat melindungiku dan yang lain. Kusandarkan terus kepalaku di dada Bara yang bidang. Kurasakan suara jantungnya berdetak. Dek, 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 dek. Pelan dan memenuhi telingaku seraya berkata, "Tetaplah di sini, Lana. Aku mencintaimu. Andai kau tahu, Bara, aku pun sangat mencintaimu." Air mataku menetes dan ku menangis bahagia karena orang yang aku sayangi tengah berada dalam pelukku. Aku terus menatap wajah Bara dan kurasakan tangan Bara memelukku erat sampai akhirnya aku pun tertidur dalam pelukan Bara. Tenggorokanku mengering. Aku terbangun dari tidurku. Kulihat Lana masih tertidur pulas. Aku membenarkan posisi Lana, kemudian aku berdiri. Kulihat di sekeliling hutan itu sepertinya pagi telah datang. Aku pun berjalan dan mencari sesuatu yang bisa aku minum. Aku pun membangunkan kelima temanku. "Hei, ayo bangun, kita lanjutkan perjalanan dan mencari sesuatu untuk kita makan dan minum." Kugoyang-goyangkan tubuh mereka satu persatu. Mereka pun bangun dari tidur lelapnya. Bara api yang masih menyala aku matikan menggunakan sepatuku. Setelah semuanya siap, aku melanjutkan perjalanan. Andi kembali memimpin paling depan. Setelah itu Jaya yang sambil memapah Putra, disambung Lani, Lana, dan aku paling belakang. Andi berhenti. "Bara, ada banyak lumut di sini," teriak Andi dari depan. "Stop dulu, Ndi. Lumut itu mengandung banyak air, kita bisa minum," jawabku. Akhirnya kami semua menyedot air dari lumut-lumut tersebut. Rasanya lega sekali tenggorokanku. Air dari lumut ini begitu segar. Kami pun terus melakukan itu. Setelah selesai, kami lanjutkan perjalanan. "Bara, badanku panas." Lana berbicara sangat pelan kepadaku. "Andi, kita berhenti dulu, badan Lana panas banget." Aku berteriak pada Andi yang berada di depan. Andi pun berhenti dan berjalan ke arah Lana yang terduduk lemah. Kamu tahan dulu ya, Lan. Aku akan carikan obat untukmu." "Gue ikut, Bar," seru Andi. "Jaya, lu jaga mereka ya," pintaku pada Jaya. "Tenang, Bar, gue pasti jaga mereka. Lu hati-hati ya," jawab Jaya berpesan kepadaku dan Andi. Kemudian aku berjalan ke dalam hutan bersama Andi, berharap menemukan tumbuhan yang bisa aku jadikan obat untuk Lana. Tak lama kita berjalan, aku menemukan pohon semanggi. Daun semanggi berwarna hijau dan lebar. Daun ini bisa menetralkan racun dalam tubuh dan juga bisa menurunkan panas pada tubuh. "Di, bantu gue petik daun-daun ini ya." "Iya, Bar," jawab Andi. Setelah terkumpul, aku bergegas kembali dan langsung aku tumbuk daun itu menggunakan batu kecil dan menyuruh Lana untuk segera meminumnya.
Kalian kunyah aja daun semanggi ini. Ini baik buat tubuh kita, aku serukan kepada keempat sahabatku. Gimana Lan, sudah baikan? Tanyaku. Sudah Bar, tapi kaki kananku terasa sangat sakit sekali. Lana mengeluh sakit pada kaki kanannya. Aku pun melepas sepatu yang digunakan Lana. Kulihat kakinya pucat. Mungkin karena memang sepatu yang digunakan basah selama 4 hari. Aku lihat tak ada yang luka pada kaki Lana. Aku pun menggulung celana panjangnya. Benar saja, feelingku, kaki Lana nyeri akibat pacet yang menempel pada kakinya. Pacet atau biasa disebut lintah. Lebih dari satu yang menempel di kaki Lana. Yang aku lihat membuat aku merinding. Baru ini aku melihat lintah menempel sebanyak ini. Lepaskan itu Bar, lepaskan. Lana menjerit ketakutan dan menendang-nendangkan kakinya berharap binatang itu terjatuh. Tutup matamu ya Lan. Aku akan melepaskan lintah ini satu persatu. Pintaku menenangkan Lana. Iya Bar, cepat Bar, aku takut. Lana benar-benar ketakutan atas apa yang terjadi pada kaki kanannya. Aku mencabut belatiku dan meminta bantuan Andi dan Lani untuk memegang Lana. Kugesekkan belatiku pada lintah yang menempel di kaki Lana. Sangat keras hewan ini menempel. Mungkin sudah lama ia berada di sana. Aku tahu ini memang sakit, tapi ini harus aku lakukan. Lintah itu pun satu persatu mulai kulepaskan dari kaki Lana. Kulit kaki Lana ikut terkelupas karena tergesek oleh belatiku. Darah mulai mengalir dari kulit Lana dan semakin banyak hingga menempel di tangan kananku. Lana, kau harus kuat. Aku tahu ini menyakitkan. Bersambung.